Nih, dia habis bagi dividen 2 kali ya tahun ini ya, di 2025 ini. Ini target 2 kita. Target 2 kita. Di sini 281 hari. Di sini kita bisa dapat kenaikan harga sahamnya, kemudian kita bisa dapat potensi harga dividen di tahun selanjutnya ya. Halo guys, selamat datang di Upskilling ID, tempat dimana kita berinvestasi dengan strategi ya guys, bukan sekedar insting. Selamat datang di channel baru ini yang kedepannya akan membahas video analisis mingguan, konten edukatif terkait saham, bahkan review laporan keuangan dari emiten-emiten yang menarik. Hari ini kita akan membahas tentang emiten KKGI ya. Di awal saya sebutkan sahamnya potensi naik sekitar 50% lebih, dan dia rutin bagi dividen di tahun ini sebesar 8%. Apakah saham ini recommended dan apakah saham ini akan saya beli? Kita bahas di video ini. Kita masuk ke Stockbit. Kita cari KKGI. Pertama kita kenalan dulu sama perusahaannya. Di sini kita cek profil perusahaannya. Perusahaan ini adalah PT Resource Alam Indonesia ya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara melalui anak perusahaannya yang perdagangan batubara. Perusahaan yang dahulunya bernama PT Karnio Kapuas Utama Glue Industri ini merupakan 3 anak usaha untuk memproduksi batubara yang sebagian besar diekspor ke Cina, India, dan Korea. Terus itu ini kita lihat pemegang sahamnya, shareholdernya siapa aja di sini. Dan yang menarik nih harus kita perhatikan adalah direksinya ya guys ya. Direksinya di sini tuh memegang saham juga. Nggak semua emiten itu punya direksi yang memegang saham ya. Dalam artian kalau kita nggak megang sahamnya aja, apalagi gimana kita mau bertanggung jawab dengan kinerja perusahaan ini gitu kan. Dan di sini kebanyakan direkturnya atau komisarisnya mereka tuh memegang saham dari perusahaan ini. Otomatis mereka akan berusaha terbaik mungkin untuk memperbaiki kinerja perusahaan ini ya guys ya. Terus itu kita lihat case stats-nya, market cap-nya. Market cap-nya di sini ini bukan perusahaan blue chip ya. Jadi karena dia hanya 1.800 billion ya. Jadi tidak tergolong dalam perusahaan blue chip. Di sini juga revenue-nya kalau kita lihat di tahun 2025 itu 601, dan net income-nya di tahun 2025 itu kuartal pertama adalah 13 billion. Otomatis turun ya, kita lihat dari tahun sebelumnya. Di kuartal 3 123, di kuartal 4 34 billion, dan di kuartal 1 di tahun 2025 ini 13 billion ya. Kemudian kita cek di sini dividen yield. Jadi dia ini juga termasuk perusahaan yang rutin bagi dividen ya. Karena di tahun sebelumnya itu dia bagi dividen yieldnya sebesar 8%, meskipun payout ratio-nya di atas 100% ya. Kalau sebelumnya kan nggak ada nih dia bikin payout ratio di atas 100%. Baru ini dia dibikin payout ratio itu di atas 100%, dia itu besarnya 287. Terus kalau saya sebagai investor, saya cenderung tuh memperhatikan nilai PE ya, nilai PE dan PBV. Kalau di sini lihat PE-nya, perusahaan-perusahaan besar itu kan biasa menstandarkan ya, kalau perusahaan baik itu PE-nya di atas 10 ya. Kalau di sini kita lihat PE-nya itu hanya sekitar 4, apakah itu hanya 4,78. Apakah ini jelek ya? Belum tentu. Kita harus lihat rata-rata PE dan dari KKGI di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat PBV-nya. Di sini PBV-nya di bawah 1 ya, yaitu 0,69. Berarti perusahaan ini tergolong under value ya. Nanti kita akan cek rata-rata PBV dalam chartnya. Terus tuh ROA ini ya, manajemen efektivitasnya, ROA dan ROE-nya. Kalian bisa baca di internet lah apa itu ROA dan ROE. Kalau di sini kan dia mencatatkan ROE itu 14% ya. Analoginya kita punya modal 10 juta. Kemudian kita buka usaha. Kita bisa menghasilkan sebesar 1,4 juta dalam setahun. Ini yang disebut dengan ROE. Oke, jadi misalnya kita membuka usaha ya, terus modal kita tuh 10 juta ya. Kemudian kita dalam setahun itu bisa menghasilkan 1,4 juta. Otomatis ROE kita tuh sebesar 14% tadi. Jadi kalau saya menilai perusahaan ini mampu memanfaatkan ekuitas yang dimiliki dengan baik ya. Berbeda dengan perusahaan BUMN negara kita yang cenderung hanya mampu menghasilkan keuntungan 5-10%, bahkan merugi ya rata-rata.
Kemudian kita masuk ke keuangannya ya, atau finansialnya. Dan saya langsung cek itu ekuitas dan liabilitas ya. Kalau di sini kita melihat itu equity-nya masih lebih besar ya daripada liabilitas. Ekuitas nih modalnya atau uangnya, terus liabilitasnya ini adalah utangnya. Jadi kita bisa lihat ekuitasnya masih lebih besar daripada utangnya, jadi nggak perlu khawatir dengan keuangan emiten ini. Kenapa ini penting, nanti kita akan bahas di video-video secara khusus ya guys ya. Terus tuh kita bandingkan perusahaan ini dengan perusahaan sejenis. Sini KGI, Bull sama Hits. Ini Bull nggak usah, Mahani juga perusahaan bagus ya. Hits ini kalau nggak salah sudah disuspend ya, Hits ya. Kita ambil TMG yang besar lah, sama PTBA sejenisnya batu bara. Lalu sini PE rasionya, di sini ada KGI nya 4, TMG ada 4, PTBA sejenisnya. Terus tuh market cap-nya memang kalah ya, karena market cap mereka. Tapi kalau untuk kita yang perputarannya hanya transaksi 1 juta, 10 juta, 100 juta, masih cocok banget masuk di sini. Terus tuh PBV-nya tergantung under value, di sini 0,69. Kalau yang lain-lainnya ini ada sudah di atas 1 ya beberapa. Terus itu ROA/ROE-nya ini 14%, 12%, 18%, dan 20%. Ini yang penting juga nih, debt to equity ratio ya. Equity ratio-nya mana sih? Oh ini, debt to equity ratio-nya di sini KKGI 0,01. Memang perusahaan itu harus sehat ya, karena nggak boleh banyak utang. Lebih besar daripada kemampuan keuangannya mereka. Terus itu price performance-nya gimana? Ini kalau dalam sebulan terakhir penurunan rata-rata turun ya, saham pertambangan memang 6 bulan terakhir turun. Dan tapi di sini kita perhatikan untuk 1 tahun KKG ini koreksi terlalu dalam sekitar 29%, atau kalau kita potensi reboundnya tuh besar juga ya. Yang lainnya kalian silahkan baca sendiri. Ini ada strategi, manajemen efeknya, probabilitiesnya, nanti silahkan baca sendiri ya. Selanjutnya kita akan, ini saya buka chartnya. Nih dia habis bagi dividen 2 kali ya tahun ini ya, di 2025 ini 2 kali. Di 2004 itu 24 sekali ya, 8 Juli kemarin. Bagaimana kalau saya pribadi, apakah saya merekomendasi atau tidak? Pertama saya akan mulai melihat dari koncaknya di sini. Kita buka PE-nya, PE standard deviation band-nya, PE. Nah di sini PE-nya itu nggak pernah di atas 10 ya memang ya, rata-rata. Bahkan 3 tahun terakhir tuh di rata-rata 4,25 ya. Untuk tahun ini tuh di atas rata-rata. Jadi kalau menurut saya masih masuk ya untuk PE yang sekarang dia angka 4,78. Kemudian kita cek di PBV-nya. Kalau PBV itu biasa saya suka pakai yang 3 tahun ya. Kalian boleh nanti tiru aja lah di slow mo lah ya. PB sekarang dia 0,78. Ini PBV-nya di bawah ya, di bawah rata-rata bahkan ya. Kalau kita ambil yang 3 tahun terakhir malah di sini. Ini saya bisa bilang ini sangat murah ya, dan potensial ya. Karena nggak pernah sampai bawah banget. Kalau kita lihat dari record sebelumnya nggak sampai bawah banget. Dia sampai di garis kedua ini sudah potensi langsung naik lagi, koreksi pulih lagi ke atas. Misalnya kita targetkan itu di sini, diambil yang rata-rata tengahnya aja. Ini kita ambil contoh di bulan Februari ya, berarti bulan Februari, Maret atau Februari, Januari, Februari, kita ambil di sini lah ya. Ini Februari. Terus itu kalau kita mau ambil contoh besarnya adalah di bulan September. Gak usah sampai sini lah ya, kita ambil yang di sini aja lah. Kita betul di sini tuh September ya berarti ya. Kalau kita ambil September di 2024 September di sini ya. Yang usah tinggi-tinggi lah di sini lah. Nah, terus itu kita cek nih potensinya berapa, kita entry dari sini.
entry dari sini. Kalau tadi saya bilang kan ini target 1 kita ya guys ya. Target 1. Ini target 2 kita. Target 2 kita. Mungkin pergerakan sahamnya tuh nggak akan langsung melonjak ke atas gini ya guys, tapi pergerakannya itu dan lebih seperti ini. Kalau saya kasih contoh sedikit, nah ini potensinya berapa lama nih supaya bisa sampai ke sini, berapa hari yang diperlukan. Nah di sini setahun ya, kalau kita mau ambil target yang atas nih, kalau saya prediksi dalam setahun ya. Di sini 281 hari. Di sini kita bisa dapat kenaikan harga sahamnya, kemudian kita bisa dapat potensi harga dividen di tahun selanjutnya. Potensi di tahun selanjutnya. Oke, jadi dari sini saya menilai bahwa saham ini menarik ya. Saya suka dengan dividennya, saya suka dengan PBV-nya saat ini. Saya juga suka potensi dengan saham ini ke depannya ya. Saya juga tertarik dengan corporate action-nya. Kalau kita baca berita atau corporate action-nya itu baca berita dari sini, bisa baca dari media-media lain, itu kita bisa tahu ya bahwa dia akan akuisisi ya beberapa perusahaan, dan dia akan bangun sumber energi terbarukan. Ini videonya banyak ya di internet, di YouTube ada, di TikTok ada, Instagram juga ada ya, kalian bisa cek sendiri lah. Tapi apa saya akan membeli? Ya tentu ya saya akan membeli, tapi mungkin saya akan membelinya tunggu dia break the trend dulu, atau tunggu dia keluar dari area konsolidasi. Enterprise saya itu mungkin di angka ini 3.360. Saya targetin di 360 atau di sini. Jadi saya akan entry itu di antara ini ya. Tunggu di rebound atau di antara 360 atau 340. Di situ saya akan entry. Sekali lagi ini bukan ajakan ya atau apapun. Kita di sini sama-sama belajar. Ingat slogan kita, investasi dengan strategi, bukan sekedar instingnya. Jadi edukasi adalah senjata utama. Kalau kamu tertarik belajar lebih banyak soal analisa saham lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan insight berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Upskilling ID. Tinggalkan komentar kalau kamu punya saham yang ingin kami bahas berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.